Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semuanya sehat sehingga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran. Selamat berjumpa kembali bersama Miss Nunu di mata pelajaran IPA tema 5 kelas 4 tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Siapa yang mau jawab? Ya, good job. Cahaya adalah suatu gelombang yang dipancarkan oleh benda-benda yang mampu bersinar, sehingga memungkinkan mata kita untuk melihat benda-benda yang berada di sekitar benda-benda bersinar tersebut. Jadi benda yang bersinar itu disebut apa, anak-anak? Ya, benar, disebut sumber cahaya. Jadi sumber cahaya adalah benda-benda yang bisa atau benda-benda yang Oke. Jadi, sumber cahaya adalah benda-benda yang bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Contohnya apa coba? Ya, lampu yang dinyalakan, api, dan matahari. Itu adalah contoh sumber cahaya. Kalau dari makhluk hidup, contohnya apa yang kalian tahu? Benar, kunang-kunang. Kemudian kalau di pantai kita sering lihat kan ada ubur-ubur sisir, ada plankton dan alga yang membuat pantai itu nampak bercahaya. Anak-anak, cahaya itu tentunya sangat bermanfaat ya untuk makhluk hidup di bumi ini. Coba siapa yang tahu sebutkan apa saja manfaatnya? Ya, untuk tumbuhan cahaya dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis sehingga tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk manusia dan hewan itu cahaya dimanfaatkan agar kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Selain itu ada juga sinar laser. Sinar laser di dunia kesehatan atau kedokteran digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Kemudian untuk di dunia industri digunakan untuk memotong benda-benda yang keras. Di dunia hiburan sering kita lihat kan anak-anak ya, sinar laser itu digunakan untuk seni pertunjukan. Ada dance laser juga ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya ya. Jadi cahaya itu memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, Miss Nunung sudah melakukan simulasi percobaan ya, nanti bisa dilihat di gambar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Cahaya selalu merambat pada satu garis yang lurus. Contohnya seperti ini ya di gambar. Oke, cahaya senter yang disorotkan ke kardus yang diberi lubang di tengahnya. Nampak cahaya melalui celah gitu ya, bisa dilihat cahaya merambat lurus. Contoh lain yaitu cahaya pada pasar malam, kemudian pada mercusuar dan cahaya pada pertunjukan. Di situ nampak jelas ya kalau cahaya itu berada pada garis lurus. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi benda yang kita lihat itu karena apa? Karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, pemantulan itu ada dua jenis ya, pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Yang teratur itu ketika cahaya mengenai permukaan yang rata. Contohnya ada di gambar ini. Kita lihat pemandangan gunung ya, yang dari air ya, biasanya kalau airnya jernih, airnya rata dan jernih, bening, tenang gitu ya, maka bayangan yang dihasilkan akan sama, gunungnya nampak jelas benar-benar sama. Kemudian yang kedua, pemantulan tidak teratur. Pemantulan tidak teratur jika mengenai benda yang tidak rata, contohnya airnya beriak, lihat di situ kapalnya nampak tidak sama dengan aslinya. Ini juga bisa dilihat di gambar berikut ya. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya senter yang diserotkan pada gelas bening
terlihat cahayanya bisa menembus benda bening ya. Contoh lain, kita bisa melihat ikan di akuarium yang bening, itu karena cahaya dari luar mengenai benda bening tersebut, kemudian cahayanya memantul ke mata kita. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya melalui media atau zat dengan kerapatan yang berbeda, maka cahaya akan berbelok atau cahaya akan tampak patah, dan ini disebut dengan pembiasan. Bisa kita lihat di gambar, ini contoh percobaannya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening ya, di situ terlihat pensilnya nampak patah, maka itu disebut pembiasan. Contoh lain yaitu ketika kita di kolam ya, di kolam renang misalkan kita lihat dasarnya itu tampak dangkal. Dan yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Sebenarnya cahaya putih itu terdiri dari warna Meijiku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi ketika cahaya, contohnya di gambar ini, ketika cahaya masuk ke prisma kaca akan diuraikan menjadi banyak warna. Nah, contoh lain yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Ayo, apa? Sebutkan. Benar sekali ya. Jadi cahaya matahari yang melalui titik-titik air di udara akan diuraikan menjadi banyak warna, atau yang biasanya kita sering sebut pelangi. Oke anak-anak, demikian tadi pelajaran hari ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini ya. Oke, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan latihan puisis di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.